Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang dalam diuji sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mudah-mudahan sakit ini menjadi penggugur dosa. Alhamdulillah Bandung TV, alhamdulillah Embun Pagi hadir kembali di tengah-tengah kita semua. Hari Rabu, setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan, dan bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di tengah-tengah kita, guru kita semua sudah hadir. Assalamualaikum Tan. Luar biasa. Hari ini kita akan ngebahas apa nih? Walimah ya. Kita tentang ngebahas walimah. Silakan Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Satu dari 13 ibadah sosial yang mempercepat doa kita diijabah adalah walimah ya. Atau disebut juga walimatul nikah. Walimatul nikah. Walimatul ush itu. Walimah itu syukuran pernikahan. Dan ibadah dalam Islam yang nilainya separuh dari agama adalah nikah ya. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengah dari agama. Jadi kalau kita menikahkan anak atau membantu teman kita nikah, itu nilainya separuh dari agama. Jadi nikah itu lebih dari haji ya. Lebih dari umroh, lebih dari saum. Nah, bila kita diundang oleh sahabat, oleh keluarga, khusus walimatul nikah atau walimatul urus, datanglah. Nah, uang yang dimasukkan ke kotak itu ya, atau ke kenceleng itu mempercepat doa diijabah. Karena walimah ini termasuk satu, kita telah mengantarkan dua insan yang nikah ini kepada separuh agama. Kalau dia baik di rumah tangganya telah melaksanakan 50% agama. Dan untuk mendapatkan baik di rumah tangga itu ternyata butuh doa. Butuh doa dari yang hadir. Makanya Nabi SAW lebih banyak menikahkan itu hari Jumat, Pak Agung. Hari Jumat ya? Karena Jumat itu libur zaman Nabi. Karena libur, makin banyak yang datang, insya Allah makin barokah. Jadi sebetulnya bukan Jumatnya, liburnya itu. Kalau libur itu hari Sabtu, ambil Sabtu. Kalau Ahad, hari Ahad. Nah, kenapa? Karena makin banyak yang datang, makin banyak doa yang mengalir, tentu uangnya juga makin banyak ya. Nah, gitu. Walimah. Nah, yang kedua, jangan lupa, kesucian orang itu berawal dari rumah tangga. Man aroda sofa'a falyaltajamil wafa'a. Siapa yang merindukan kesucian harus menjaga kesetiaan. Nah, untuk mendapatkan suami setia, istri setia, itu doa sangat menentukan. Dari siapa? Ada yang mendatang ke sana untuk walimah. Nah, bentuk walimah itu bisa bentuknya uang. Apalagi zaman sekarang ini kan ada sahabat saya yang lama bersahabat tidak bisa datang karena COVID ya kemarin sekarang ini. Ci, saya itu bisa datang lah, nyun ke nomor rekening gitu ya. Jadi uang yang diberikan yang berhubungan dengan pernikahan itu walimah. Nah, kedua bisa bentuknya benda. Kalau di kampung-kampung kan sering ada yang beras, ada yang berupa piring, berupa rantang dan lain-lain. Ambil yang meringankan. Kalau insya Allah kalau uang tidak memberatkan ya, karena ringan insya Allah, tapi nilainya besar. Ya. Kan suka ada tulisan tuh, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tanda sayang, jangan bunga dan benda. Itu ciri orang jujur ya. Dia ingin uang, kasihlah sesuai kebutuhannya. Nah, uang walimah ini mempercepat doa diijabah. Kedua, tambah dekat persahabatan. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang menikahkan, itu bukan semata-mata ibadah sosial, tapi Allah akan mencatat. Kita telah bantu si A. Sedangkan dalam agama, kurangi beban orang lain, pasti Allah akan mengurangi beban. Bantu orang yang susah, pasti Allah akan bantu ketika engkau susah. Apalagi tolong orang yang membutuhkan pertolongan, pasti Allah akan menolongmu. Bantulah orang yang sedang membutuhkan, pasti satu saat Allah akan bantu kita. Itu yang dalam hadis, Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, bentuk rasa cinta itu adalah dengan walimah. Makanya usahakan, komunikasikan kapan nih waktu yang tepat supaya orang itu bisa datang. Cari kalau gedung ya gedung yang strategis. Kalau rumah-rumah yang, kalau perlu nyewa rumah orang lain supaya orang itu bisa datang, tidak mempersulit. Karena katanya
agama itu inna dina yusrun, agama itu mudah. Cari tempat yang memudahkan orang lain, cari gedung yang memudahkan orang lain sehingga aksesnya cepat. Angkot dari mana, motor gimana, mobil gimana. Nah, jangan sampai ngadakan pernikahan mempersulit orang lain. Kita sendiri sulit, apalagi orang lain sudah jauh di gunung umpamanya. Nah, ambil waktu yang tepat yang bisa datang orang ke situ. Yang kedua, strategis tempatnya. Nah, tentu dalam ajaran agama kalau sudah ikatan cinta ya, man ahabba syai'a fahuwa asirullah. Siapa yang mencintai sesuatu harus siap jadi tawanannya. Walaupun hujan, walaupun jauh, kalau ikatan sahabat itu pasti datang. Nah, yang ketiga, kita akan tahu mana orang baik, mana orang yang tidak baik dengan walimah itu. Ya. Saya pernah mendatangi pernikahan ya, di satu tempat, Masya Allah, undangannya 20.000. 20.000 luar biasa. Kemungkinan besar yang datang cuma 5.000-an lah. Jadi makanan banyak sekali. Terus besoknya saya ngaji di kantornya. Karena saya tahu ada yang tidak datang. Datang nggak ke sana? Nggak datang katanya. Sengaja. Nah, kenapa? Dia menyakiti saya, belum gitu ya. Jadi ternyata menyakiti orang lain itu bisa mempersulit rezeki. Berdampak malah tadi. Dan orang waktu anak nikah juga nggak datang. Nah, akhirnya manfaatnya ya sisa makanan berikan ke panti asuhan. Nah, berikutnya bukan hanya tanda cinta, ada keterangan yang lain. Nah, ini doaun mustajab. Doa itu mustajab. Makanya kalau tadi undang nih, sebutlah resepsi pernikahan. Kita datang, kita ngasih sebut 100.000. Nah, kalau makan usahakan di bawah 100.000. Nah, kalau makan 50.000 berarti yang diberikan itu 50.000. Jangan sampai udah ngasih amplop kecil tapi tuang loba. Tuang banyak. Yang diundang juga ngabring lagi anaknya, mantunya, cucunya. Bahkan banyak orang sosialnya tinggi, dia hanya lapor wajah saja, itu pulang. Karena dia lebih banyak makan di luar. Saya tanya, kenapa Pak? Saya kasihan, orang ini sebetulnya orang terbatas. Cuma karena dia ingin menggembirakan anaknya, dia ada undang saya. Bagus seperti itu. Nah, begitu Pak Agung ya. Di samping doa mustajab, katanya itu ujian ibadah sosial. Kalau ingin tahu orang itu baik atau tidak, hakul muslim alal muslim itu kan ada 6. Salah satunya memenuhi undangan. Nah, undangan memanis istilah Sunda apa? Pernikahan, bahagia gitu kan. Tapi ada undangan papait. Nah, papait itu yang hubungan dengan kematian. Nah, hanya bedanya kalau undangan pernikahan ada undangan, kalau tidak sempat undangannya nyampe, kan ada dilalah di situ ya, ada tanda dengan janur, dengan apa, itu tanda bahwa ada pernikahan di situ, gitu ya Pak Agung ya. Oke, ini apa? Itu kebiasaan orang tua zaman dulu tuh kalau diundang tuh selalu hadir. Kenapa tadi? Itu agak-agak zaman ke sekarang tuh agak kurang gimana, entah sibuk entah gimana, saya juga bingung. Jadi gini, nggak bisa sama begini. Kalau engkau diundang itu pengakuan bahwa kita bersaudara, kita bersahabat, kita berteman. Kalau toh orang yang diundang itu orang yang tidak baik, tiba-tiba kita undang, berarti dia ingin damai. Sedangkan dalam Islam itu mendamaikan orang yang bertengkar itu kan khair, lebih baik min antus solia, daripada salat sunat mi'atan rakaatan, 100 rakaat. Jadi kalau kita datang undangan itu lebih dari 100 rakaat salat sunat. Makanya kalau ingin tahu orang baik atau tidak, lihat datang nggak undangan atau tidak. Makanya ada undangan qobla, ada undangan ba'da. Saya undang Pak Agung, ini hari Sabtu nggak bisa, Jumat datang. Nah, itunya qobla ya, sebelum. Ternyata Jumat pun nggak ada, boleh. Seminggu setelah pernikahan boleh. Itu menunjukkan betapa penting kita berhubungan dengan hablum minan nas ini. Makanya jangan terjebak dengan ritual sementara sosial dilupakan. Kita biasa duha nih jam 8. Itu ada tetangga yang undang acara pernikahan. Duha bisa gugur karena undangan. Itu luar biasa dalam Islam. Luar biasa. Oke, pemirsa, kami ingatkan kembali bisa menghubungi kami di line telepon 022-7214-214 atau di WA interaktif ya, ke nomor Pak Ustadz 081-2211-6740. Tadi sebelum ada penanya ini tadi, ini apa ada di 213 ini tentang mensucikan diri tadi. Coba tadi bisa dikupas lebih ini tentang penyucian. Jadi kalau kita ingin suci ya, kan ada suci hati, ada suci pikiran ya. Man tarakal haram, nah, siapa yang meninggalkan yang haram, sopat fikratuh,
bersih pikirannya. Nah, makna bersih suci pikirannya. Jadi kalau mata melihat yang haram, lidah bicara yang haram, itu bisa kotor. Nah, itu satu. Yang kedua katanya termasuk man tarakat dzunub raqa qalbuh. Siapa yang menjauhi dosa, raqa qalbuh, maka suci hatinya. Nah, kalau ingin menyucikan hati, jauhi segala dosa. Makanya kenapa tahanus itu dibenarkan. Tahanus itu menghindari perbuatan dosa. Bisa mengasingkan diri, bisa memisahkan diri, bisa juga mendirikan komunitas yang suci-suci semuanya. Dan itu dianjurkan, namanya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian dalam rangka menyucikan diri. Kalau Nabi di Gua Sur, di Gua Hiro itu ya. Saya sempat naik ke dua gua ini, yang Gua Sur dan Gua Hiro tahun 92-an itu. Ternyata begitu masuk ada lubang tuh yang pas ke Ka'bah. Itu isyarat bahwa Nabi selalu menghadap ke Ka'bah. Yang dilakukan adalah zikir dan berdoa. Yang kedua, kalau ingin menyucikan diri, hindari komunitas yang tidak baik. Makanya kalau kita tidak bisa soleh, bergaulah dengan orang yang soleh. Mukhalatatus shalihin. Nah, karena ternyata bergaul dengan orang yang soleh itu menentukan siapa diri kita. Karena pergaulan itu menunjukkan identitas. Kalau umpamanya pas bergaul dengan orang yang tidak baik, itu gambaran kita tidak baik. Kalau mencari yang soleh tidak ada. Wal iktidau bihim faridoh. Meniru amalan orang soleh termasuk kewajiban. Bagaimana meniru para sahabat, bagaimana meniru Bilal bin Rabah, bagaimana meniru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, kita tiru amalannya, itu bagian dari pintu menyucikan diri. Begitu. Tadi kalau tentang pergaulan, ya jangankan yang muda, yang tua aja kadang-kadang kita masih bisa ke bawah juga sebenarnya. Ke bawah juga, ya. Oke nih. Dan kemudian apa mengukurkan penyakit dengan sodakoh katanya Tad. Ini gimana Tad? Ini banyak. Ya gini. Jadi penyakit itu kalau sudah sebutlah kalau kita medis ya. Secara medis ini sudah 5 dokter atau 5 rumah sakit. Saya ada kawan sudah 5 rumah sakit Ustadz katanya. 5 kali 3 berarti sudah 15 dokter. Ya. Terus gimana kesimpulannya? Saya bingung karena analisisnya berbeda. Jadi kalau 15 dokter analisisnya berbeda, pasti obat yang diberikan beda. Ya. Sedangkan visi kita kan terbatas. Ujungnya boleh jadi menimbulkan penyakit baru. Kenapa? Terjadi konflik antar obat. Oh iya. Nah, kata Nabi, kalau sekalian sudah mendatangkan ini itu belum sembuh juga, nah, wadawu mardokum bisadaqah. Maka obatilah penyakit kalian semua dengan bersedekah. Nah, jadi as-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Jadi ada penyakit yang sembuh tidak dengan medis, tapi dengan sedekah. Karena teorinya gini, makin banyak rumah sakit, harusnya makin banyaklah yang sembuh. Iya, betul ya. Itu teorinya gitu kan ya. Makin banyak dokter, makin banyak yang sembuh. Ini sekarang rumah sakit banyak, dokter banyak, nu gering tambah loba. Ini ada yang salah ini ya. Makanya kata Imam Nawawi yang mengatakan katanya ada obat, ada yang sembuh karena bukan dengan medis ya. Nah, karena itulah dalam ajaran agama penting kita bersedekah. Kita sedekah, berdoa, ya Allah dengan sedekah ini sembuhkan si A, sembuhkan si B, atau sembuhkan saya. Insya Allah sembuh. Oke. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi ini semakin seru, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Kepada teman-teman di rumah, apa pemirsa di rumah, ibu bapak yang mau line interaktif, Anda bisa menggunakan di 0227214214 atau di line WA interaktif ke nomor Pak Ustadz 08122116740. Sebelum ada beberapa pertanyaan dari rumah,
Ini tadi kita kembali lagi tadi menyambung tentang penyakit yang bisa sembuh dengan sedekah. Ada lanjutannya, coba kan? Jadi gini, kata Nabi, as-sadaqah tib, sedekah itu dokter. Ya. Nanti kalau kita sedekah ya, sebetulnya tidak sembuh atau ujungnya meninggal, dia punya investasi. Itu yang akan menyelamatkannya di alam kubur. Allah. Kalau kita memberi kepada orang yang tidak jelas, apalagi rumah sakit yang nggak jelas, dokter yang nggak jelas, mungkin memperkaya diri. Yang ujungnya, kalau pengobatan Islam, sedekah itu kan bismillah ya. Nah kalau medis, bisnis lah, itu beda. Iya. Itu beda ya. Iya. Karena tiap orang tuh pasti punya, saya pernah ketemu ya dengan orang yang baru sadar. Saya banyak dosa Ustaz, dulu Bapak apa kerjaan? Saya bilang, saya dokter kata. Jadi kalau lagi membangun rumah langsung obat didedetkan, ini bikinlah ke pasien sabaraha. Allah. Tidak melihat pasien itu penyakitnya apa. Tapi tentu banyak juga dokter yang salah, yang luar biasa. Ya. Kalau ada dokter yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti gratis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, potong 50%. Ada pernah gitu ya. Masya Allah, saya bilang, Kang nuhun ngiring pingnya, saya bilang gitu. Nah, caranya gimana nih pengobatan dengan sedekah itu? Kumpulan anak yatim, bisa nyembelih kambing, bisa nasi dus, bisa pakaiannya, fasilitasnya, kemudian minta doa sama mereka. Karena anak yatim yang kita sumbang, kemudian dia mendoakan kita, katanya kal malaikat ya, doanya seperti doa para malaikat. Karena ketika dia tersenyum katanya, maka Allah akan bahagia. Karena Allah bahagia, telah dibahagiakan oleh kita, maka ujungnya doa anak yatim itu diijabah. Makanya kata Rasul kan, wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Jadi satu saat pertolongan Allah itu datang bukan lawannya berzikir. Makanya zikir habis salat udah 33 kali. Jangan ditambah karena jangan terjebak kena ritual. Nah, bahkan Nabi SAW pernah satu saat Assalamualaikum langsung pergi. Sahabat kan ngikutin. Kemana kok Rasul nggak biasanya? Ternyata Rasul nengok tetangga yang sakit. Kata Nabi, nengok yang sakit lebih utama dibandingkan berzikir pada salat. Karena yang sakit kemungkinan dua kan, satu sembuh, kedua meninggal. Nah kalau zikir besok masih ada, bahkan boleh dikodok zikir itu. Duhur nggak bisa, udah asar kita lipat gandakan, boleh, nggak ada masalah. Gitu kan. Oke, pemirsa, masih bisa interaktif ya di 0227214214. Tadi ini ada lagi tadi 392 nih. Pembantu yang kabur membawa uang. Ini kan barangkali pernah ada pengalaman atau cerita-cerita dari orang gimana tadi tentang ini? Ya gini, salah satu doa dalam Quran wazir itu pembantu ya. Ya Allah berikan kepada waziran min ahli, orang yang mencintai keluargaku. Nah, saya lupa surat apa itu. Yang jelas pembantu itu satu saat nyawa buat kita. Satu saat nyawa. Banyak nyawa melayang seorang majikan karena pembantu. Kalau lebih dekat teh. Iya, lebih dekat. Makanya sebelum kita menerima, hendaklah kita berdoa dulu. Istikharah dulu. Jangan dimasuki oleh orang-orang yang tidak baik. Kita tidak nyaman, dia tidak nyaman. Kalau dua-duanya tidak nyaman, itu pendek umur. Nah, gitu. Pernah Nabi SAW mengatakan, lihatlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau itu punya pembantu yang setia. Jadi waktu Rasul akan dibunuh oleh Suraqah bin Malik, kemudian kamar Rasul dipagari oleh orang-orang kafir. Saat itu tertidur orang kafir, kemudian bangun, ditendang kamar, ternyata Sayyidina Ali. Langsung Suraqah bin Malik pasti katanya ke soulmate-nya kan. Rasul pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar dan lewat belakang, karena orang kafir itu kan sangat menjaga diri kepada Islam itu. Alengkah agak embung gitu ya. Ini jelema soleh nih. Alim kan dia tuh. Sikap buas soleh tuh. Nah lewat belakang kan hanya ketemu dengan pembantunya. Membentak, kemana majikan mau pergi? Ya kalau Tuhan ingin ketemu dengan majikan saya, ya majikan saya selalu di depan. Kalau Tuhan lewat belakang berarti ingin ketemu dengan saya. Nah, Suraqah tuh geleng-geleng kepala, bener katanya. Sementara Abu Bakar sudah naik kan ke Gua Sur bersama Nabi ya. Nah kalau saat itu pembantunya bukan seorang muslimah, Sayyidina Abu Bakar mungkin sudah dibunuh bersama Nabi. Karena hadiahnya kan 100 unta waktu itu. Nah, karena itu sebelum kita punya pembantu, perlu ada MOU dulu.
nih kerjaanmu ini, gajimu segini, sebut saja. Kalau ada barang ini, jangan sampai hilang, harus dijaga. Karena nyawaku ada pada dirimu, nyawa dirimu ada padaku, bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Itu jelas MOU-nya, gajinya berapa. Nanti kalau perlu ada ya mungkin 6 bulan, 1 tahun kita evaluasi. Ya, ternyata ibadahnya bagus. Nah, karena anak yang kita asuh itu harus diasuh oleh orang yang saleh. Karena anak itu tergantung agama yang bantu, yang gendong. Nah, kenapa para sahabat kalau lahir anaknya selalu sengaja datang kepada Nabi ingin digendong. Tolong digendong, kemudian jidatnya, kemudian ditahnikan, disuapin manisan kurma ya. Itu bagian dari ciri bahwa satu saat anak soleh itu akan didapat karena kesolehan yang bantu ya. Dan gendongan orang-orang soleh itu agak beda saja. Ketika Nabi Yusuf juga gitu saja. Anak kecil nangis sama dia ingat Nabi Yusuf ini. Nabi ketika ada anak yang nangis, Rasul sering terganggu. Maknanya kalau pokoknya lagi sholat ada yang nangis, Rasul percepat sholatnya. Dan belum menggendong anak itu, kemudian dengan penuh kasih sayang. Anak itu diem. Ibunya yang lagi sholat langsung, ya Rasul jangan, enggak, kata Nabi. Tugasku adalah bikin nyaman sekalipun pada anak kecil. Berarti kalau anak yang nangis, imam jangan terlalu panjang suratnya. Walaupun tentu banyak yang siasah ya, politik aja, budak di Ciwitan gitu. Cirik. Nah, gitu ya Kang. Oke. Iya, pemirsa di rumah ya, tak lupa kami ingatkan kembali bisa interaktif di line telepon 0227214214 nih. Bisa juga lewat WA nomor Pak Ustadz 0812216740. Kita sebelum ini ada dilanjutin lagi saja. Ini ada masih banyak yang bertanya nih di 241. Ini pernikahan yang belum mendapatkan restu katanya Tan. Ini juga masalah klasik tadi ini gimana Tan? Jadi begini, mendapatkan pernikahan yang barokah itu sebetulnya rukun nikah itu kan 5 ya, pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Itu rukun ya. Tapi ada di luar rukun yang menentukan tenang atau tidak, tentram atau tidak pernikahan, yaitu restu orang tua. Makanya saya sarankan kalau orang tua atau mertua belum restu, jangan dulu nikah. Jangankan orang tua, alhamu al-maut, adik ipar saja bisa jadi kematian di rumah tangga. Adik ipar, kakak ipar gitu ya, ini nggak setuju kan. Bahasa tidak setuju itu bisa bahasa tubuh ya, bisa ngomong langsung, ini kelihatan nggak nyaman nih calon adik iparku. Nah, ngobrol kan. Nah, ternyata setelah ngobrol, komunikasi dengan baik, mungkin dia ada saran. Karena kalau orang tua atau anak tidak setuju, kemungkinan besar sangat sayang, khawatir anaknya tidak bahagia kan. Khawatir kakaknya tidak bahagia. Kayaknya punya feeling orang tua tuh sangat tajam Pak ya. Apalagi orang tuanya rajin ibadah. Kan ada hadis ini, ittaqu firasyatal mu'minin, hati-hati terhadap feeling atau firasat orang beriman. Fa innahu yang duru binurillah, karena sesungguhnya dia dibantu oleh cahaya Allah. Saya pernah menemukan seseorang yang dipaksakan, tubuh saya ulah wara, saya nama istiharoh lah. Si calon mantu istiharoh, anak kita istiharoh, calon mertua istiharoh, karena mungkin sudah mendesak, nauzubillah semenauzubillah, ya biasalah zaman sekarang. Ujungnya ditikahkan, tidak sampai 3 tahun, bubar. Begitulah karena tidak restu orang tua. Bisa saja terpenuhi rukun, nikahnya sah, tapi jangan lupa secara akhlak dia telah mengecewakan orang tua, dan mengecewakan orang tua itulah yang menyebabkan yarfa'ullah barokah, dicabut keberkahan di rumah tangga itu. Makanya penting restu orang tua itu. Kalau perlu kita terus terang, saya nggak punya penghasilan besar, ya apa adanya. Nah, kayaknya uang segini, tapi ada yang sangat penting, saya latihan tanggung jawab. Karena kan nikah itu melepas anak. Kata orang Sunda, micen budak ya, disayangi, sekolah, diantar. Bagi orang tua tidak semudah itu sebenarnya, apalagi yang sudah membesarkan. Nyekolahin, coba apalagi yang sekarang kan ada Pak Ud, ayahnya ikut sekolah, ayah TK, ibunya ikut sekolah. Nini nak capek luar biasa. Jadi kan gak budak batur coba. Makanya wajar kalau orang tua tidak restu karena sayang sama anaknya, begitu. Oke. Ini ada lagi tadi di 0.6 ada yang
tentang zakat di kodo katanya Tad. Ini gimana Tad nih, zakat di kodo? Ya begini, di kodo itu kan diganti ya. Diganti ya. Barakallah ala syahlil qada kata Nabi. Ya. Berkah Allah itu datang karena mempermudah qada, pembayaran. Nah, jadi kalau ada yang bayar, nah qada itu termasuk zakat. Nah, tahun lalu belum zakat, boleh di kodo sekarang. Boleh. Karena kan kalau tidak zakat berarti apa? Ada jatah orang lain. Nah, karena ada jatah orang lain maka harus diberikan. Nah, segera itu kodo, boleh dikodok. Oke. Nanti teknisnya gimana kita lihat. Jadi boleh saja. Boleh. Tadi kita sebelum lagi pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi, beberapa ada yang beberapa mau tayang dulu. Silakan. Baik, pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang hadir setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Kita kembali lagi ke pembahasan berikut tentang walimah, ya. Dan kami tidak lupa ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa menghubungi line interaktif kami di 7214214. Kemudian di line WA 0812216740. Buat pemirsa di rumah tidak bisa menelpon ya ke nomornya Pak Ustadz, hanya lewat WA. Kami sudah menyiapkan line interaktif di 7214214. Tad, ada lanjutan lagi nih di yang tadi Tad. Ini menyikapi tetangga yang zolim katanya Tad. Ini kadang-kadang juga dilematis tadi ya, karena juga berdekatan kita kan tidak bisa memilih tetangga katanya Tad. Ini gimana Tad? Rumah yang barokah itu ternyata tidak cukup dengan konstruksi ya, tidak cukup dengan arsitek, tidak cukup dengan kolam, dengan nilai estetis yang lain-lain. Ada yang sangat penting, punya tetangga yang baik. Jarun salihun, tetangga yang baik. Kalau tetangga sudah nggak baik, itu keberkahan hilang. Makanya satu-satunya cara sebelum membangun itu kan aljar qobladar. Sebelum membangun pikirkan lingkungan. Airnya ada nggak, tetangganya baik atau tidak. Sebelum pondasi itu ngobrol dengan tetangga. Abdi, sumbing, dan sebagainya lah gitu ya. Ulah jangan sampai, karena dikhawatirkan kalau dengan tetangga tidak ada komunikasi, bisa jadi tanah tetangga kepakai. Dan ini bisa jadi masalah. Meskipun juga kadang-kadang terlalu dekat dengan tetangga juga kadang-kadang nanti malah itu juga terjadi gimana? Makanya dalam agama patokannya itu wala tazhar bi sholatika wala tuhaffiz biha. Jangan terlalu keras bacaan di dalam sholat, jangan terlalu pelan. Nah, itulah hidup. Ulah deket teuing, ulah jauh teuing. Ya, nanti ulah boros teuing, ulah hemat teuing. Nanti prinsipnya rumah tangga gitu juga. Ulah gelis teuing, ulah goreng teuing. Ulah gemuk teuing, ulah gelis teuing. Ya, jadi jalul wusta. Jadi generasi yang tengah-tengah. Karena apapun alasnya tetap ada privasi ya di situ ya. Ini tetangga, ini keluarga. Tetap harus ada. Tapi sebaik-baik orang adalah yang bikin nyaman tetangganya. Itu sebaik-baik orang. Paling ini yang terbaik orang itu nyaman gak tetangganya. Nah, kedua, jangan lupa, jangan-jangan kita tidak punya investasi kebaikan pada tetangga itu. Nah, sudah tetangga, sudah teman, sudah sahabat, saudara lagi. Ya, satu-satunya cara tanam investasi kebaikan supaya orang itu ternyata dugaan yang selama ini tidak baik jadi baik. Kalau sakit tengok duluan. Kalau kita keluar kota yang disebut dengan tuhpah nanti ngirim oleh-oleh. Kalau kita hajatan kita datang. Ya minimal ada kabar, punten maaf nggak bisa datang. Karena komunikasi itu penting. Ngobrolnya udah wawuh lah. Gitu. Nah, yang paling penting adalah kita lihat akar masalahnya. Karena ternyata kalau hasad hasad itu kan tidak ridho kalau orang lain dapat kebahagiaan. Meskipun itu jadi sunatullah kadang-kadang. Itu. Karena kalau kita dapat nikmat, bersyukur penting. Tapi jangan lupa, likuli zini mati masudun. Nah, setiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Itu hati-hati. Tugas kita adalah evaluasi. Sebutlah, yang tetangga 5 orang, yang benci 1. Udah, yang pikirkan 4. Masih ada yang sayang sama kita. Jangan sampai gara-gara yang 1, yang 4 ke bawah malah jadi merusak. Makanya bikinlah tetangga nyaman, insya Allah kita akan aman. Oke, bikin tetangga nyaman,
Insya Allah kita aman. Luar biasa ini. Dan ini ada lagi nih di nikah dengan gara-gara pandemi ini gimana tadi, yang hadir katanya sedikit kan? Ya saya baru menikah ya, jadi barokah atau termasuk yang Pak Agung nggak diundang. Ujinya hanya 500 ya, yang datang 1.500 sih. Ya. Tapi kita atur ya. Karena datang secara hisiah itu datang langsung. Ya. Tapi ada yang datang secara maknawiyah, tidak datang tapi ngasih kabar, minimal doa. Sedangkan kamu itu sama dengan datang. Mungkin ketika datang undangan lupa kita mendoakan. Ya. Karena udah tergiur dengan minum makanan ya. Banyaknya orang di situ ya, dengan takut segala macam. Tapi dengan ngirim doa itu lebih berarti. Ngirim doa barakallahu likulli wahidin minna fi sahibihi, semoga anak ibu, anak bapak, si fulan dengan si fulana mendapatkan kebahagiaan lahir batin. Kita aminkan. Itu lebih dari sejumlah uang, sejumlah makanan. Itu namanya datang secara maknawiyah. Nah, makanya alus kubasa, goreng kubasa. Kita nggak datang karena kondisi begini. Yang kedua, jangan lupa kemewahan, kebahagiaan rumah tangga tidak identik dengan mewahnya pernikahan. Makanya ada sederhana tapi mempesona. Nah, karena bukan nilai sekian habis, tidak. Yang paling penting adalah kita ya serah-serah keterbukaan saja. Kedua artos sakia, acara nakia, itu yang paling penting. Jangan sampai kita beres nikah sudah punya anak 1, anak 2, biaya pernikahan belum beres, utang. Ini yang keliru. Makanya Ma'ruf itu baik dua belah pihak, komunikasi dengan besan, komunikasi dengan Pak RT, Pak RW, ya kumaha mung aya artos sakit itu terus terang aja. Dan budaya musyawarah gini tuh udah agak kurang gini tadi ya sebenarnya. Kebanyakan gengsi didahulukan. Nah, kalau kesalahannya kalau udah gengsi ria. Kalau sudah ria, nah ujungnya egois. Aku mau urang sekali itu. Karena urang kumaha gitu. Jadi kalau sudah egois, nah tempatnya gimana, khawatir ganggu tetangga gitu kan, musiknya gimana, dibatasi supaya tetangga tidak terganggu. Pokoknya komunikasi itu penting. Nah jadi di saat pandemi kita nikah tidak boleh terhalang dengan pandemi, nikahkan saja. Bahkan lebih irit, lebih irit karena kita bisa terbatas undangan, terbatas makan. Bahkan makanan sekarang harus diladangin itu. Betul. Bahkan ada sampai yang dibawa ke rumah ada tadi. Iya. Ada nuansa baru. Yang penting sunnahnya terpenuhi gitu. Oke. Ya, pemirsa, masih kami ingatkan kembali di pemirsa bisa menelpon kami di 022721414 dan WA interaktif di 081221116740. Tadi ini ada lanjutan lagi di 1110 tadi. Ini kecewa dengan mantu katanya tadi, sampai putus hubungan dengan besannya dengan mantunya tadi. Ini apa doanya tadi katanya? Ya gini, tidak mudah ini memang dalam agama gini, mempercepat tergesa-gesa itu perbuatan setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Salah satunya meminta dan memberi maaf. Siapapun dia tetap suami anak kita, istri anak kita. Makanya kalau perlu orang tua mengalah, tidak akan hilang pamor dengan mengalah. Meskipun itu agak ini sangat sakit, sangat sakit dan agak kita mesti nurunin tensi ya, nurunin ego juga sebenarnya, nurunin tensi. Karena gini, fa inna syaitona ma'al wahid, setan itu bersama orang-orang yang egois. Ya Rasulullah, apa ciri orang yang egois itu? Salah satunya sangat sulit menjulurkan tangan untuk minta maaf. Nah kalau itu ada pada orang tua atau mertua, mertua egois, mantu egois, asal setan gitu. Udah salah satu mengalah. Apalagi sudah resmi suami anak kita, istri anak kita. Mengalah itu sangat penting. Karena satu saat kita meninggal, nanti kasihan anak kita. Saya pernah menemukan ya, yang kalau ke rumah itu paling 1 menit pergi. Tapi kalau anaknya lama, kemana sih mas? Biasa pak, dia mah nggak betah dengan mertua. Tolong diingetin, saya bilang. Diingetinnya apa? Harus bersyukur. Kenapa? Diizinkan menikahi anaknya. Allahu Akbar, betul. Saya bilang sampai mempercayai tadi. Iya, sebegitu. Sampai hanya sedikit ya. Bahkan di luar, makan di luar itu. Nggak pernah ketemu dengan mertuanya.
diingetin, saya bilang kalau perlu saya ketemu, karena kasihan. Tidak ada yang bahagia pernikahannya karena bermusuhan dengan mertua atau dengan orang tua. Makanya bagus kalau orang tua yang mengalah. Mungkin A, mungkin D, mungkin Kang, yuk kita makan bersama. Karena makan bersama dalam Islam itu bisa mendekatkan yang tambah dekat, bisa mengakrabkan yang sudah akrab. Nah, bahkan gitu. katanya tuh sakitnya orang tua masih bisa ada hampurannya katanya. Tapi seorang mertua kalau udah disakitin itu katanya agak lebih gimana katanya, lebih masalahnya kalau anak yang menyakiti lebih besar pemberian maaf. Kalau mantu kan anak orang lain. Wajar kan itu ya. Punten kalau bicara iman ya tentu tidak seperti itu. Jadi sebaiknya ada doa yang bagus tuh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nah, khususon mantu saya gitu kan. Surat itu Al-A'raf ya, ayat ke-89 dibaca itu. Oke. Iya. Kayaknya ada, baik pemirsa, ini masih kita lanjutin, cuman ada beberapa tayangan yang mau lewat tuh, silakan. Baik pemirsa, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Sayang sekali waktu kita hampir selesai. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada beberapa yang mesti saya tanyain kepada Pak Ustadz ini sebelum kita mau selesai. Tadi ini katanya ada, ini menarik, usia mungkin bisa 10 tahunan kali ya, atau bisa juga lebih. Ini suami lebih tua dan beliau ini memilih untuk menikah itu karena pensiunan ya katanya. Ini gimana tuh? Iya, jadi ini menarik sekali nih. Pertama harus diluruskan niat itu. Harus berubah itu kadang-kadang tadi. Harus niat ibadah. Luruskan. Masalah usia beda 20-30 harus niat ibadah. Karena kalau niat cakep, cantik itu akan hilang. Nah, niat harta itu akan hilang juga. Karena ada istilah uang banyak abang disayang katanya, uang hilang abang ditendang. Itu udah umum sekarang itu. Nah, ada yang seusia jabatan segala macam. Nah, tugas kita adalah kalau banyak sudah sebelumnya kan udah tahu nih usianya segini, tapi niatnya niat pensiun. Nah, ini yang salah. Harusnya kalau sudah niat ibadah, insya Allah itu yang menyebabkan rumah tangga harmonis. Kalau niat ibadah berarti pertanggung jawabnya kepada Allah. Saya harus baik sama suami, kenapa? Allah merintahkan baik. Saya harus baik sama istri karena Allah merintahkan baik. Kata Nabi, jangan sia-siakan surga yang ada di rumah. Maknanya adalah jangan sakiti pasanganmu, jangan kecewakan pasanganmu, karena mengecewakan pasangan itu sama dengan menjauhkan surga. Nah, salah satu makna sabar adalah sabar menghadapi usia. Saya harap pertimbangkan sebelum melangkah. Kalau ibu bisa sabar menghadapi usia yang lebih tua, atau bapak lebih sabar menghadapi istri lebih tua, itu pahala sudah terbuka lebar. Tapi kalau sudah niatnya untuk bisnis, niatnya melihat harta, itu selama niat harta pasti akan hilang. Karena kebutuhan itu relatif ya. Penghasilan banyak juga pengeluarannya. Jangan dikira harta yang banyak bisa mengawetkan rumah tangga, tidak. Kalau harta menentukan awetnya rumah tangga, harusnya tidak ada orang kaya yang cerai. Berarti ada yang sangat mendasar, niat ibadah. Niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Gitu. Amalnya baik. Allah. Jadi kadang-kadang juga suka pasangka-sangka katanya tadi ya, bagi orang. Iya, pasangka-sangka. Dan sayang sekali ini waktunya memang kita sangat terbatas. Kami ingatkan kembali pemirsa, mudah-mudahan kita bisa acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya, bisa memberikan pencerahan dan tentu saja bisa mendapatkan ridho Allah, itu yang paling penting. Sebelum kita tutup, barangkali ada doa yang belum jawab melalui WA ya. Jadi kemudian insya Allah Rabu depan kita ketemu lagi. Semoga yang sampai saat ini anaknya belum dapat pasangan, berdoalah terus karena tidak ada doa yang tidak diijabah. Ud'uni astajib lakum. Bila diundang, penuhi undangan itu. Berilah uang walimah, karena uang walimah itu mempercepat doa kita diijabah. Semoga kita termasuk yang istiqomah dalam membantu sesama ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Razzaq ya Wahhab ya Mughni ya Kafi ya Basit, ubsut alaina rizqan thayyiban halalan wa khairan katsiran. Ya Razzaq urzuqna
Ya Razzaq urzuqna, Ya Razzaq urzuqna, Ya Razzaq urzuqna, Ya Razzaq urzuqna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Baik pemirsa, terima kasih sudah menghadiri atau terima kasih semuanya telah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan Rabu depan kita bisa kembali lagi di jam dan tayangan yang sama di Islam Pun Pagi, Islam Memberi Solusi. Kami pamit, seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alone, what you see is not